Kembali lagi bersama kami seputar dunia kedokteran. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal. Hari ini kita akan latihan soal terutama pada bidang anatomi fisiologi. Kali ini kita akan latihan untuk blok atau modul limforetikular. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita latihan soal bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Fasa limpatika terdapat di sebagian besar area tubuh kecuali A. Ensephalon, B. Paru-paru, C. Kolon, D. Genitalia, E. Gaster. Dari sini kita lihat fasa limpatika itu terdapat di sebagian besar area tubuh kecuali ensephalon, sumsum tulang, dan jaringan avaskular seperti epitelium dan tulang rawan. Maka dari itu, fasa limpatika terdapat di sebagian besar area tubuh kecuali A, ensephalon. Untuk nomor 1, jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 2. Daerah-daerah yang berkaitan dengan kelompok atau perlimpahan tertentu dari nodi limfatici adalah A. Nodi limfatici cervicalis di sepanjang lintasan vena jugularis interna. B. Nodi limfatici pericraniale di sepanjang lintasan vena jugularis interna. Nodi limfatici trachealis di sepanjang lintasan vena jugularis interna. D. Nodi limfatici inguinalis di sepanjang lintasan vena femoralis. E. Nodi limfatici cervicalis di sepanjang lintasan vena porta. Jadi, daerah-daerah yang berkaitan dengan kelompok atau perlimpahan tertentu dari nodi limfatici adalah nodi limfatici cervicalis di sepanjang lintasan vena jugularis interna. Sehingga untuk nomor 2 ini jawabannya adalah A. Nodi limfatici cervicalis di sepanjang lintasan vena jugularis interna. Berikutnya nomor 3, semua fasa limpatika bergabung untuk membentuk trunci atau ductus yang lebih besar yang bermuara ke dalam. Semua fasa limpatika bergabung untuk membentuk trunci atau ductus yang lebih besar yang bermuara ke dalam sistem vena yang berlokasi pada leher di mana vena jugularis interna bergabung dengan vena subclavia untuk membentuk vena brachiocephalika. Maka dari itu, jawaban yang benar adalah B. Berikutnya, soal nomor 4. Fasa limpaticae dari sisi kanan regiones capitis dan cervicalis ekstremitas superior kanan, sisi kanan toraks dan sisi kanan daerah yang lebih atas dan lebih superficialis dari dinding abdomen dibawa oleh fasa limpatika yang berhubungan dengan, jadi fasa limpatika dari sisi kanan regio capitis dan cervicalis, ekstremitas superior kanan, sisi kanan toraks, sisi kanan daerah yang lebih atas, dan lebih superficialis dari dinding abdomen dibawa oleh fasa limpatika yang berhubungan dengan vena pada sisi kanan regio cervicalis. Maka dari itu, untuk jawaban soal ini adalah A. Berikutnya, nomor 5. Fasa limpatika dari semua daerah tubuh yang lain dibawa oleh fasa limpatika yang bermuara ke dalam vena pada sisi kiri regiones. Nah, jadi fasa limpatika dari semua daerah tubuh yang lain dibawa oleh fasa limpatika yang bermuara ke dalam vena pada sisi regiones cervicalis. Jadi ini pada sisi kiri regiones cervicalis. Nomor 5, jawabannya adalah A. Organ limfatik termasuk. Nah, organ limfatik itu termasuk di dalamnya ada timus, ada bone marrow, ada spleen, ada tonsil, ada mucosa associated lymphoid tissue atau MALT. Jadi untuk nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah A, MALT. Berikutnya nomor 7, nodi limpatica yang mengumpulkan limpe dari ekstremitas superior dextra adalah, jadi suatu nodus limpatika yang mengumpulkan limpa dari ekstremitas superior dextra
adalah nodi limfoide axillaris. Di untuk soal ini jawabannya adalah B. Nomor 8, nodi limpatika yang mengumpulkan limpa dari ekstremitas inferior adalah, karena dia dari bagian paling bawah, makanya dia berhubungan dengan inguinale. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 9, limfa eksternal genitalia, perineum, dan regional anal di drainase ke limfoidei adalah, jadi limfa dari genitalia eksterna, perineum, itu akan didrainasekan ke limfoide inguinal superficial superomedialis. Jadi sesuai dengan struktur anatominya, perineum, eksternal genitalia itu akan didrainase ke inguinal superficial superomedialis. Jadi jawabannya A. Berikutnya nomor 10. Jika kita menyayat radix pulmonis, hilum sering menunjukkan beberapa nodus limfe yang normalnya berwarna hitam akibat endapan asap karbon yang disebut sebagai, jadi kita memikirkan adanya suatu struktur anatomi dari paru-paru, di mana apabila kita lakukan potongan penampangnya, itu akan berhubungan dengan trakea dan bronkus. Maka dari itu, dia akan di situ ada nodus lymphoidei tracheobronchiales. Maka dari itu nomor 10 jawabannya C. Berikutnya nomor 11. Nodi lymphoidei intrapulmonal adalah, jadi dia mengatakan intrapulmonal. Jadi dari intra ke ekstra. Jadi di situ kata kuncinya adanya peralihan. Maka dari itu nomor 11 itu jawabannya adalah peralihan dari bronchus lobaris ke bronchus segmentalis. A. Berikutnya nomor 12. Nodi limfoide tracheobronchialis superior dan inferior dibedakan berdasarkan, jadi kalau kita ingat antara trakea dan bronkus, di situ akan ada suatu cekungan sudut dan disebut sebagai bifurcatio. Maka dari itu, nodusnya akan dibedakan berdasarkan di atas atau di bawah dari bifurcatio trakea. Di jawabannya adalah D. Kemudian nomor 13, sistem limfe subpleura dan septal dialirkan ke dalam. Jadi ingat aja kalau kita berpikirannya suatu paru-paru, nodi limfoide terbesarnya adalah nodi limfoide tracheobronchiale. Jadi sistem limfe yang ada di bagian pleura dan daerah septal dari pulmonal akan dialirkan ke nodi limfoide tracheobronchiale. C. Berikutnya nomor 14, mediastinum berisi beberapa kelompok nodi limfe yang berbeda yang dikategorikan ke dalam dua jenis nodus. Salah satu nodus limfe tersebut disebut, nah jadi kita lihat, dia mengatakan soal ini adalah mediastinum. Jadi mediastinum itu dibagi atas dua. Ada mediastinum yang parietalis dan visceralis. Maka dari itu salah satu nodus limfenya adalah nodus limfe parietalis. A. Berikutnya nomor 15. Jalur drainase limfatik utama untuk gaster, area kardia, dan kurvatura minor adalah, jadi kita berbicara antara gaster pada area kardia dan kurvatura minor. Jadi di situ ada organ apa? Jadi di situ ada organ yang namanya gaster. Maka dari itu jalur drainase limfatiknya adalah nodi limfoide gastrici. C. Nomor 15. C. Nomor 16. Jalur drainase limfatik utama untuk gaster area pars pylorica dan curvatura mayor. Jadi di situ kita akan berpikir, ada organ apa di situ? Ternyata di daerah situ, pada daerah pars pyloricum dan curvatura mayor, berarti kita harus pahami ada yang namanya omentum mayor, ya. Maka dari itu drainasenya akan menuju ke nodi limfoide gastroomentales. A.
Berikutnya nomor 17, nodi limfoid pada ileum biasa disebut. Jadi kalau misalnya kita melakukan praktikum anatomi menggunakan ileum dan ileumnya akan kita potong secara melintang, di situ akan timbul yang namanya plak yang biasa disebut sebagai plaque atau plak Peyeri ya. Jadi nomor 17 jawabannya adalah D. Nomor 18, nodi limfoide aggregatii juga disebut sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila kita memiliki organ ileum yang dipotong secara melintang, akan timbul yang namanya plak Peyeri. Jadi plak itu adalah kumpulan, sehingga sering juga disebut sebagai nodi limfoide aggregatii. Jadi jawaban nomor 18 adalah D, plak Peyeri. Nomor 19, pernyataan yang benar mengenai appendix vermiformis adalah, nah mari kita melihat, apakah appendix vermiformis itu organ reproduksi? Tentu bukan. Apakah termasuk organ digestif? Untuk appendix vermiformis sendiri adalah suatu organ aksesorius dari sistem digestif. Berisi agregasi organ digestif? Tentu bukan. Sebagai organ metabolisme? Tentu bukan. Karena appendix vermiformis adalah suatu organ aksesorius. Namun di appendix vermiformis di dalamnya ada suatu folikel limfe di mana fungsi dari sistem itu adalah untuk imunitas. Sehingga jawaban nomor 19 adalah A. Nomor 20. Dari seluruh usus halus serta sekum, kolon ascendens dan kolon transversum limfe bermuara di bagian mana? Jadi kita memiliki kolon ascendens, kita punya transversum, kita punya sekum, di mana secara topologi anatominya, ya, secara topologi anatominya dari seluruh usus halus, sekum, ascendens, kolon transversum itu akan bermuara pada nodi limfoide mesentriki superior, pada pangkal arteri mesentrika superior, dan selanjutnya akan melalui truncus intestinalis akan masuk ke dalam ductus thoracicus, sehingga jawabannya adalah bermuara ke dalam nodi limfoide mesentriki superior. Jadi jawaban adalah D. Berikutnya nomor 21. Dari kolon descendant, kolon sigmoideum, dan rectum proximal limfe bermuara ke dalam, ya. Jadi dari kolon descendant, sigmoid, rectum proximal, limfe itu akan mencapai nodi limfoide mesentriki inferior. Kebalikan pada soalan di atas. Pada pangkal arteri mesentrika inferior dan selanjutnya melalui kelenjar getah bening pada aorta retroperitoneal atau nodi limfoide lumbale akan masuk ke dalam truncus lumbale. Maka dari itu nomor 21 bermuara ke dalam nodi limfoide mesentriki superior. Berikutnya nomor 22, rectum distal dan canalis analis juga bermuara ke dalam truncus lumbalis. Namun stasiun kelenjar getah bening pertama adalah, ya, nodi limfoide iliaci interni dan nodi limfoide inguinale untuk segmen terminal canalis analis. Maka dari itu kita lihat rectum distal, canalis analis akan bermuara ke dalam truncus lumbalis, tapi stasiun utamanya adalah nodi limfoide iliaca internis, ya. Dan sebenarnya juga dibantu oleh nodi limfoide inguinale untuk segmen terminal canalis analis. Ya. Nomor 23. Nomor 23 ini kelenjar getah bening regional untuk kolon ascendens dan kolon transversum adalah, jadi berdasarkan suatu perkembangan, flexura coli sinistra adalah perbatasan untuk suplai neovaskular. Mengacu pada drainase limfatik, nodi limfoide mesentriki superior adalah kelenjar getah bening regional untuk
kolon ascendens, dan kolon transversum. Sedangkan nodi limfoide mesentriki inferior adalah untuk kolon descendens. Jadi berdasarkan soal, dia berhubungan dengan kolon ascendens dan transversum. Maka jawabannya adalah nodi limfoide mesentriki superior. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 24. Kelenjar getah bening regional untuk kolon descendens adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, berdasarkan perkembangannya, nodi limfoide mesentriki superior itu berhubungan dengan ascendens transversum, sedangkan yang inferior berhubungan dengan descendens. Maka dari itu jawabannya adalah nodi limfoide mesentriki inferior atau A. Berikutnya 25. Kelenjar getah bening untuk kaput pankreas adalah, jadi kita pahami dulu organ pankreas itu. Ada bagian kaput, ada korpus, ada kauda, ya. Jadi kita pahami kalau kaput itu berhubungan dengan nodi limfoide pankreatiko duodenale anterior dan posterior yang sepanjang arteri-arteri yang memiliki namanya identik. Jadi ada yang namanya arteri pankreatikoduodenale superior anterior dan posterior. Lalu nanti kemudian melalui nodi limfoide hepatici menuju nodi limfoide coeliaci atau langsung ke nodi limfoide mesentriki superior dan nanti akhirnya muaranya ke truncus intestinalis, ya. Jadi kelenjar kaput pankreas, kalau kata kuncinya adalah kaput atau kepala, jadi ingat aja langsung ke pankreatikoduodenale, ya. A. Berikutnya, nomor 26. Kelenjar getah bening untuk korpus, berarti pada bagian badannya. Ya. Pada bagian korpus pankreas, nodi limfoide pankreatiki superior dan inferior sepanjang arteri dan vena splenica. Dari situ akan menuju ke nodi limfoide coeliaci dan ke nodi limfoide mesentriki superior. Dan nanti juga ada berhubungan dengan nodi limfoide lumbale retroperitoneal. Jadi kalau untuk korpus berarti adalah nodi limfoide pankreatika. Berikutnya kauda, artinya bagian belakangnya. Jadi kalau bagian belakangnya langsung saja berhubungan sama organ spleen. Maka dari itu dia jawabannya adalah nodi limfoide splenici yang berhubungan dengan bagian kauda dari organ pankreas, ya. Berikutnya 28. Limfa pada sisi konveksnya atau pada bagian vasos diafragmatika berbatasan dengan, ya. Jadi limfa. Limfa itu bisa dibilang seperti suatu organ limfoid sekunder, ya, dan mempunyai peran pada sistem imun serta filter darah, ya. Sisi konveksnya atau fasies diafragmatika itu akan berbatasan dengan diafragma. Sisi konkavnya atau fasies visceralis akan menghadap viscera abdominis, terutama ginjal kiri, flexura coli kiri, dan gaster. Pada superior akan memperlihatkan lekuk-lekuk. Pada inferior, biasanya lekuk-lekuknya akan lebih halus. Pembuluh darah masuk dan keluar pada hilum limfe atau hilum splenicum, di mana pola percabangan pembuluh darah merefleksikan segmentasi dari limpa, ya, di mana limpa itu akan terfiksasi pada sekelilingnya oleh dua duplikatur peritoneum, di mana ada ligamentum gastrosplenicum dan ligamentum splenorenale, ya. Jadi limpa pada sisi fasies dramatica berbatasan dengan diafragma, ya. B. Berikutnya nomor 29. Seperti yang sudah disampaikan tadi, apabila pada sisi diafragmatika atau konveksnya akan berbatasan dengan diafragma, maka pada sisi konkavnya atau fasies visceralis, dia akan berbatasan dengan viscera abdominis. A. Ya. Berikutnya nomor 30. Nomor 30, kita lihat soalnya. Pulpa splenica terdiri dari pulpa merah berisi darah dan nodul diseminata yang disebut sebagai pulpa putih. Pulpa putih berisi, nah jadi kita harus pahami dulu, ada suatu organ yang namanya limpa. Limpa itu dilapisi oleh kapsul yang kuat yang memproyeksikan trabekulasi jaringan ikat ke arah pusat parenkim yang disebut sebagai pulpa splenica.
cabang dari arteri dan vena splenica yang lebih besar tertanam dalam trabekula tadi. Nah, pulpa splenica ini terdiri dari pulpa merah, ya, pulpa merah yang berisi darah dan nodul, sedangkan pulpa putih, ya, berisi jaringan limfatik. Maka dari itu, kita lihat pulpa putih berisi jaringan limfatik. Jadi jawaban nomor 30 adalah B. Berikutnya nomor 31. Berikut yang mengandung jaringan limfatik. Nah, jadi kita lihat apa yang mengandung jaringan limfatik. Kalau ensefalon kan enggak, sumsum tulang enggak, tulang rawan enggak, epitelium enggak. Jadi jawabannya adalah omentum maius, ya. Omentum maius itu adalah suatu duplikatur peritoneal. Jadi nanti ada ligamentum gastrocolicum di situ, ligamentum gastrosplenicum di situ, ya. Jadi omentum maius ini apa? Dia ini berperan sebagai proteksi, ya. Berperan sebagai proteksi. Selain itu, di omentum maius ini ada mengandung jaringan limfatik, sehingga omentum maius juga memiliki fungsi imunologis. Jadi jawabannya adalah A, omentum maius. Berikutnya nomor 32. Kelenjar getah bening regional untuk organa genitalia eksterna adalah, jadi kita harus bedakan dulu kelenjar getah bening regional untuk organ eksterna dan kelenjar getah bening regional untuk testis dan epididymis, ya. Jadi kelenjar getah bening regional untuk organ genitalia eksterna itu adalah nodi limfoide inguinale, sedangkan kelenjar getah bening regional untuk testis dan epididymis adalah nodi limfoide lumbale. Maka dari itu antara B dan C sering tertukar. Jadi ingat aja, untuk organ genitalia eksterna itu adalah inguinale, sedangkan yang testis atau yang interna itu lebih ke lumbale. Ya, jadi nomor 32 jawabannya C. Nah, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, kelenjar getah bening regional untuk testis adalah nodi limfoide lumbale, C. Berikutnya 34. Nah, 34 ingat, drainase limfatik pada penis. Penis termasuk apa? Organ genitalia eksterna. Maka dari itu jawabannya adalah nodi limfoide inguinale. Ya. Sekarang 35, drainase limfatik pada ductus deferens. Nah, ductus deferens. Ductus deferens itu apa? Ductus deferens itu adalah genitalia interna, ya. Genitalia interna. Jadi kita pahami dulu. Kalau misalnya dia bilang penis, artinya itu genitalia eksterna, berarti dia nodi limfoide inguinale. Tapi kalau misalnya dia bilang testis, artinya itu adalah genitalia interna utama. Maka dia nodi limfoide lumbale. Sekarang kita lihat ductus deferens. Ductus deferens itu adalah masuk kepada kelenjar seks yang istilahnya bukan kelenjar seks utama. Ductus deferens, funiculus spermaticus, kelenjar seks tambahan itu masuk kepada nodi limfoide iliaca, ya. Berikutnya nomor 36. Kelenjar getah bening regional untuk epididymis. Nah, epididymis ini adalah kelenjar reproduksi interna utama. Jadi masuk ke jawabannya nodi limfoide lumbale, ya. Berikutnya nomor 37, drainase limpatik pada skrotum. Skrotum berarti apa? Masuk kepada genitalia eksterna. Maka dari itu dia nodi limfoide inguinale, ya. Berikutnya 38, kelenjar getah bening regional untuk organ genitalia feminia eksterna. Nah, ingat aja lagi eksterna. Berarti nodi limfoide inguinale. 39. Stasiun kelenjar getah bening regional pertama ovarium terletak di retroperitoneal setinggi ginjal adalah, ingat,
Ovarium genitalia apa? Genitalia interna. Jadi dia nodi limfoide lumbalis. Ya. Berikutnya nomor 40. Kelenjar getah bening regional uterus terletak di dalam pelvis minor. Nah, jadi kita lihat lagi untuk membedakannya adalah kalau kita punya kelenjar getah bening regional untuk organ genitalia feminina eksterna itu nodi limfoide inguinale. Sedangkan kalau misalnya kelenjar getah bening regional yang katakanlah seperti ovarium tadi itu adalah nodi limfoide lumbale. Berbeda tapi dengan kelenjar getah bening regional uterus yang terletak di dalam pelvi minor, itu dia kelenjar getah beningnya adalah nodi limfoide iliaca interni. Jadi berbeda. Yang harus dibedakan itu ya. Jadi kalau misalnya yang eksterna tadi tetap inguinale, kalau misalnya lumbale untuk yang ovarium yang terletak di retroperitoneal setinggi ginjal, sedangkan kalau misalnya untuk regional uterus yang terletak di pelvis minor itu adalah nodi limfoide iliaca interni. Nomor 41. Jalur drainase limfatik genitalia perempuan eksterna dan interna tidak benar-benar terpisah. Dan bagian-bagian limfe pada genitalia interna juga bermuara ke dalam. Nah, jadi ini kita lihat jawabannya apa. Jadi ingat, dia ada kata-kata eksterna di situ. Jadi muaranya itu pasti ke arah luar. Maka dari itu nomor satu adalah E. Nodi limfoide inguinale. Ya. 42 sama. Dia bilangnya apa? Genitalia perempuan eksterna vulva, berarti nodi limfoide inguinale, ya. Berikutnya masuk 43. Genitalia perempuan interna ovarium. Ingat ada kata-kata ovarium, berarti nodi limfoide lumbale, ya. Berikutnya dia udah ada kata-kata tuba. Tuba uterina, ya, tuba uterina interna, ya. Maka dari itu tetap dia jawabannya adalah di lumbalis, ya. Pokoknya ingat aja itu. Mana eksterna, mana interna. Sama kalau misalnya uterus. Nah, kalau uterus gimana? Tetap dia ada di dalam kan? Dia ada di dalam berarti nodi limfoide lumbalis, ya. Berikutnya soal nomor 46. Dia bilangnya apa? Interna vagina. Ini yang agak berbeda. Ya, ini yang agak berbeda. Jalur drainase limfatik genitalia perempuan interna vagina. Ya, ini yang dia berbeda sekali. Jadi, kalau misalnya dia genitalia eksterna, itu tadi kan kita pikirnya nodi limfoide inguinale. Kalau kita berbicara dengan nodi limfoide lumbale, itu adalah dia setinggi ginjal. Jadi di situ ada ovarium, tuba uterina, uterus, ya. Kalau misalnya di pikiran kita nodi limfoide iliaca, itu berarti uterus, vagina, tuba uterina. Sedangkan kalau dia berpikir nodi limfoide inguinale, berarti uterus, ya, vagina bawah. Nah, pada pasien ini apa? Vagina, ya, vagina. Jadi dia jawabannya adalah nodi limfoide iliaci. Jadi untuk kalau ada kata-kata vagina, kita harus berpikir dulu dia ini kalau vagina, ada kata-kata vagina, itu berarti nodi limfoide iliaci interni ataupun eksterni, ataupun bisa nodi limfoide sakrale. Tapi kalau dia bilangnya vagina bawah, itu adalah nodi limfoide inguinale, ya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang nomor 47. Kata-katanya apa? Ligamentum teres uteri, ya. Berarti itu termasuk kepada vagina bawah, uterus, ya, ataupun pembuluh limfa di dalam ligamentum teres uteri itu, maka dari itu dia
berhubungan dengan jalur nodi limfoide inguinale. Ya. Berikutnya nomor 48. Nomor 48, jalur drainase limfatik pembuluh limfa di dalam ligamentum suspensorium sacrale. Ya, ya. Jadi ada kata-katanya di situ apa? Kata-katanya adalah ligamentum suspensorium ovarii. Jadi ovarium, tuba uterina, uterus, pembuluh limfatik di ligamentum suspensorium ovarii itu adalah jalur drainasenya adalah nodi limfoide lumbale setinggi ginjal. Jadi jawabannya 48 itu apa? 48 itu jawabannya E. Ya. Jadi 49. Dari kedua sisi terdapat arcus palatinus, arcus palatoglossus, dan arcus palatopharyngeus. Dibentuk oleh otot-otot yang bernama sama yang berproyeksi ke palatum mole dan uvula. Di masing-masing sisi, arcus ini membatasi. Ya, jadi kita pahami dulu. Palatum ya dilapisi oleh suatu mukosa tebal yang melekat erat ke periosteum. Di lapisan subepitelnya, mukosa palatum itu mengandung paket-paket kelenjar mukosa kecil. Biasanya kita sebut sama-sama sebagai glandula palatina. Palatum mole yang fleksibel terbentang di posterior palatum durum dan berakhir di uvula. Nah, uvula ini terdiri dari suatu oktot yang biasa disebut sebagai musculus uvulae dan kelenjar mukosa. Dari kedua sisi terdapat yang namanya arcus palatinus, yakni ada arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus yang dibentuk oleh otot-otot yang bernama sama yang berproyeksi ke palatum mole dan uvula. Di masing-masing sisinya ini, arkus ini membatasi yang namanya tonsila palatina, ya. Arkus palatina membentuk isthmus faucium, pintu masuk ke faring, di mana lintasan melalui isthmus faucium akan dikontrol oleh otot. Maka dari itu, nomor 49, arkus ini membatasi A, tonsila palatina. Berikutnya nomor 50, berikut adalah bagian dari cincin tonsil Waldeyer adalah, nah, jadi tonsilla inguinalis jawabannya. Tonsilla linguinalis adalah bagian dari cincin tonsil Waldeyer. Demikian juga tonsilla palatina yang terletak antara dua arcus palatinus, yakni arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus, ya. Jadi yang masuk dari A, B, C, D, E dari tonsil Waldeyer adalah tonsilla lingualis, ya. Lingualis. Oke, tidak terasa kita sudah membahas 50 soal ya. Masih semangat? Kita harus lanjut ya. Nomor 51. Tulang panjang terdiri dari 3 bagian, epifisis, diafisis, dan metafisis. Medula osseum atau bone marrow mengisi pada bagian apa? Ya, jadi kalau kita sudah bilang media osseum atau bone marrow, dia itu berarti mengisi pada bagian yang besarnya. Jadi pada bagian yang disebut sebagai diafisis, ya, B ya. Nah, sekarang apa fungsi dari medula osseum atau bone marrow? Sebenarnya fungsinya itu sangat banyak sekali. Tetapi yang paling utama fungsi dari medula osseum atau bone marrow adalah membentuk sel darah merah, yakni hematopoiesis. C. 53. Di manakah tempat berlangsungnya pembentukan sel-sel darah atau hematopoiesis pada orang dewasa? Orang dewasa, timus akan menjalani yang disebut sebagai rudimenter. Ya, medula spinalis itu ada pada bagian tidak berhubungan dengan hematopoiesis. Jadi adalah nomor 53 adalah medula osseum, ya. Biasanya ada medula osseum rubra, ya, itu yang paling utama. Berikutnya Bavicode. Bavicode pada pemeriksaan LED berisi apa saja? Nah, LED itu apa? LED itu adalah laju endap darah, di mana Bavicode-nya
pada pemeriksaan laju endap darah itu adalah platelet dan sel darah putih. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa persen komposisi Bavikot pada pemeriksaan LED tersebut? Karena dia hanya Bavikot, berarti pikiran kita adalah yang paling minimum. Maka dari itu komposisi Bavikot pada pemeriksaan LED adalah di bawah 1%. Ya. Berikutnya, sekarang komposisi red blood cell, biasanya juga disebut sebagai RBC ya, atau sel darah merah dalam sampel darah adalah, nah jadi RBC itu biasanya adalah berjumlah 45%. Jadi kalau misalnya kita punya darah, ada nama sampel darah, plasmanya biasanya 55% ya. Plasmanya 55%. Isi plasma itu ada air, ada protein plasma ya, ada solut yang lain. Jadi kalau misalnya protein plasma itu isinya ada albumin di situ, ada globulin di situ, ada fibrinogen. Sedangkan kalau ada solut yang tadi itu ada seperti elektrolit, ada organik nutrien. Nah, sedangkan tadi ada Bavikot. Bavikot itu seperti yang sudah disampaikan tadi, ada seperti platelet dan lain sebagainya. Sisanya apa? RBC 45%. Jadi itu komposisi darah kita ya. Plasma 55%, Bavikot di bawah 1%, dan RBC 45%. Ya. Berikutnya 57. Sel darah merah. Jadi ada kata-katanya konkav. Kalau kita sudah berbicara konkav itu berarti kata kunci untuk eritrosit. Ya. 58. Sel darah putih yang memiliki ciri khas bergranul, ya, bergranul banyak besar berwarna ungu kehitaman. Ciri khas kalau kita sudah bilang granul ungu ya, itu berarti pasti punyanya basophil. Ingat aja adanya granul. Kalau misalnya kata kuncinya konkav itu eritrosit. Kalau misalnya ada kata kuncinya granul ungu itu basophil. Tapi kalau misalnya dia sudah kata kuncinya clotting itu pasti kan pembekuan darah, berarti platelet ya. Hmm. Nomor 60, sel darah putih yang memiliki granul besar oranye. Jadi tadi kita harus bedakan. Kalau misal dia granul besar ungu, ya, granul besar ungu itu basofil. Kalau dia bilangnya granul tapi warnanya orange itu eosinofil. Itu kita bisa bedakan ya. Kapan granul warna oranye itu eosinofil, mana granul warna ungu itu basofil ya. Nah, sekarang nomor 61. Sel-sel berikut termasuk ke dalam jenis sel darah putih. Apa yang termasuk sel darah putih kecualinya? Monosit pastilah, basofil pasti, limfosit pasti, neutrofil pasti. Jadi jawabannya adalah eritrosit. Ya. Berikutnya 62, sel megakaryosit eritroid progenitor nantinya akan berkembang menjadi, nah jadi kata-katanya ada megakaryosit eritroid progenitor. Itu artinya adalah sel yang paling atas, artinya adalah yang paling utama. Turunannya akan berkembang menjadi apa? Kata-katanya sudah ada eritroid di situ. Maka dari itu pasti jawabannya adalah eritrosit dan platelet. Ya. 63. Sel progenitor granulosit akan berkembang matur, yaitu kecuali. Nah, granulosit, kita pikirkan granula tadi. Granula, kalau besar ungu, basofil. Kalau besar oren, eosinofil. Sisanya menjadi granulosit. Sisanya menjadi sel mas. Artinya, kecuali monosit. Ya, seperti itu pola pikirnya. 64. Sel beta progenitor nantinya akan berkembang menjadi sebuah sel matur dewasa, yaitu sel beta, berarti akan membentuk ya sel B juga, seperti itu ya. 65. Berapa lama eritrosit berada di dalam tubuh manusia hingga akhirnya ia harus dihancurkan? Seperti orang sudah katakan 4 bulan atau 120 hari. Jadi jawabannya B. Ya. Nomor 66, tempat bermigrasi sel punca hemopoietik dari sumsum tulang yang nantinya akan menjadi sel T adalah, jadi ingat aja, sel T, berarti T, organnya juga berarti huruf T, berarti adalah
timus yang nantinya akan rudimenter ketika sudah menginjak usia dewasa. 67. Pada saat umur janin 10 minggu, organ apa yang berfungsi sebagai tempat hemapoiesis? Jadi kalau kita berbicara tentang medula osseum, rubra, itu adalah individu yang sudah mulai beranjak dewasa. Tapi kalau masih usia bayi atau apalagi janin, hemopoiesisnya akan dilakukan di hati, ya, hepar, ya. B. Berikutnya, 68. Organ yang berfungsi mendestruksi eritrosit adalah, jadi destruksi sel darah merah itu akan dilakukan oleh spleen atau biasa disebut juga sebagai lien. Jadi lien itu fungsinya apa? Untuk mengontrol kualitas eritrosit dalam tubuh dengan cara kita destruksi eritrosit yang sudah tua atau yang sudah berusia 120 hari tadi. Bisa juga dia mensintesis antibodi, bisa juga dia membuang bakteri yang dilapisi antibodi atau sel darah yang dilapisi antibodi. Jadi jawabannya nomor 68 adalah A. Berikutnya nomor 69, extramedular hematopoiesis dapat terjadi pada organ di bawah ini. Saat masa gestasi, organ ini juga pernah memiliki fungsi sebagai hematopoiesis. Apa nama organ tersebut? Ya, seperti yang sudah tadi kita jelaskan, organ tersebut adalah lien. Ya. 70. Berapa nilai normal dari eosinofil? Eosinofil itu nilai normalnya adalah 0 sampai 6%. Berbeda, nanti kita lihat nomor 71. Berapa nilai normal dari monosit? 0 sampai 6% adalah nilai normal dari eosinofil. Sedangkan monosit nilai normalnya adalah 0 hingga 11%. Ya. Nah, sekarang berapa nilai normal hemoglobin pada pria dewasa? Tapi kalau untuk khusus hemoglobin ini berbeda-beda tergantung laboratoriumnya. Tetapi yang normal adalah 13 sampai 18 gram per desiliter. Jika dia lebih rendah akan terjadi anemia atau jika lebih tinggi akan terjadi yang namanya polisitemia vera. Nomor 73. Berapa nilai normal eritrosit pada pria dewasa? Jadi bedakan, nilai Hb adalah 13 sampai 18, nilai leukosit adalah 3.200 sampai 10.000, nilai trombosit adalah 170 sampai 380.000, sehingga nilai normal eritrosit adalah 4,4 sampai 5,6 dikali 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik. 74. Apa saja jenis dari sel-sel tulang? Ya, jadi sel-sel tulang itu ada osteoklas, ada osteoblas, ada osteosit. Di mana dia beda-beda. Misalnya kayak osteoblas. Osteoblas itu dia berfungsi sebagai produce bone matrix. Kalau misalnya osteosit itu fungsinya sebagai maintenance dan preserve dari bone. Sedangkan osteoklas itu fungsinya adalah kalau misalnya dia aktif, misalnya nanti berhubungan dengan rapid border untuk melakukan resorption dari tulang, resorption bone, ya. Jadi ini jawabannya A, B, C, benar semua. Jadi osteosit, osteoblas, osteoklas itu akan beda-beda tujuannya. Ada yang meresorpsi, ada yang membentuk, ya. Itu akan berbeda-beda semuanya. Ya, berikutnya soal terakhir kita nomor 75. Pada marrow space terdapat apa? Jadi ada yang namanya marrow space. Jadi marrow space itu di dalamnya nanti berhubungan dengan lemak, ya, dengan lemak dan sel hemopoietik D. Ya, jadi secara tidak terasa kita sudah meluangkan waktu cukup lama untuk mempelajari anatomi dan fisiologi dari fungsi normal sistem limforetikuler, ya. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini dapat berguna sebagai pembelajaran masing-masing untuk menghadapi ujian blog pada masing-masing kampus. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tetap fungsi normal di sistem-sistem lain.
seperti sistem muskuloskeletal dan lain sebagainya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya.